Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang i'rab dan kita sampai pada bab bahwa mubtada dan khobar di dhammah atau rafa. Jika pada pembahasan sebelumnya tentang maf'ul bih di fathah ya, kalau kali ini di dhammah ya, mubtada dan khobar. Siap dan tetap semangat anak-anak ya. Baik. Selanjutnya anak-anak pada bagian yang pertama ini adalah pedoman anak-anak ya. Pedoman tentu saja harus diingat-ingat ya. Pedoman itu sama dengan kaidah atau rumus ya. Harus kalian ingat-ingat. Apa pedomannya? Nih anak-anak perhatikan ada mubtada, khobar dan maf'ul bih. Pertama yang harus kalian ingat adalah bahwa kalimat itu harus ada mubtada, khobar atau mubtada, khobar dan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kadang ada, kadang tidak. Nah, urut-urutannya mubtada dulu, khobar baru maf'ul bih. Itu dasarnya. Walaupun kadang-kadang atau sering juga ada yang khobarnya di belakang. Tapi yang terpenting secara mendasar atau sebagai tahap awal ya, lazim dasarnya adalah mubtada duluan, khobar, baru maf'ul bih. Kemudian anak-anak, hukumnya mubtada adalah rafa. Ya, mubtada adalah rafa. Sedangkan khobar adalah rafa juga. Ya, khobar juga rafa. Untuk maf'ul bih berbeda. Maf'ul bih nasab. Nah, tandanya ya kalau mubtada adalah dhammah. Ya, mubtada dhammah karena rafa. Ya, jadi kalau rafa maka tandanya dhammah. Demikian juga khobar karena rafa maka tandanya juga dhammah. Nah, beda dengan maf'ul bih karena nasab maka tandanya adalah harokat fathah. Bisa domaten atau doma, ya, domaten atau doma, fathaten atau fathah. Boleh, sama saja ya. Selanjutnya, nah ini padanan kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Mubtada itu padanannya adalah subjek. Khobar padanannya adalah predikat. Nah, kalau maf'ul bih padanannya adalah objek. Kalau subjek itu pokok bahasan atau yang dibahas atau pelaku pekerjaan. Predikat penjelasnya subjek ya atau pekerjaannya ya. Nah, kalau objek adalah sasaran pekerjaan. Ya, anak-anak ya. Nah, sebagai untuk memudahkannya subjek rafa. Ya, subjek rafa. Predikat juga rafa. Objek nasab ya, seperti tadi maf'ul bih. Anak-anak, kemudian ini contohnya. Jadi mubtada khobar maf'ul bih ini contoh kalimatnya. Zaidun ya, Zaidun domaten, rafa. Yaqra'u domah, rafa juga. Nah, kalau fiil nggak ada tanwin anak-anak ya, nggak boleh tanwin. Nah, Al-Qur'ana nasab. Nah, kenapa Zaidun rafa atau domah? Karena sebagai mubtada. Yaqra'u domah karena sebagai khobar. Beda dengan Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Kalau maf'ul bih sudah pernah kita bahas di bab yang lain. Nah, paham anak-anak ya? Insya Allah. Nah, sekarang ini adalah contoh mubtada dan khobar ya. Ini ada 3 kalimat ya. Nomor satu Muhammadur Rasulullah. Nah, contoh ini ya. Kenapa Muhammadun kok enggak Muhammadan? Ya. Rasulu, kenapa kok enggak Rasula? Ya. Kenapa? Karena Muhammadun adalah mubtada sehingga harus di dhammah atau dhammaten. Ya. Demikian juga ustadzun. Kenapa kok enggak ustadzan? Karena ustadzun juga mubtada, maka harus di dhammah atau dhammaten ya.
Al-ilmu dhamma. Kenapa? Karena mubtada juga ya, sehingga harus dhammah. Nah, kalau rasulu, rasulu bukan rasula atau rasuli, karena posisinya adalah sebagai khobar, maka dhammah juga rafa. Ya, mubtada khobar adalah rafa atau dhammah. Yaftahu. Ya, yaftahu bukan yaftaha. Karena khobar. Nah, khobar ya. Nurun. Dhammaten karena khobar. Jadi anak-anak itu ya, mubtada dan khobar adalah dhammah. Ya, paham anak-anak ya? Baik. Sekarang ayo kita latihan ya. Berilah harokat yang benar. Anak-anak semuanya ada 3 kalimat ini yang harus kalian jawab atau berikan harokat. Nanti saya hitung sampai 3 kali ya. Nomor 1, 1, 2, 3. Hindun. Nah, Hindun. Kenapa Hindun? Ya, karena Hindun sebagai mubtada sehingga diharokati fathah. Harokat dhammah. Maksud saya ya. Nah, kemudian selanjutnya tilmidha, tan, tin atau tun. 1, 2, 3. Tilmidhatun ya. Karena tilmidhatun adalah khobar, maka rafa atau diharokat dhammah atau dhammaten ya. Nomor 2, ustadun ya. Kenapa ustadun? Karena ustadun adalah berposisi sebagai mubtada sehingga seperti yang di atas diharokat dhammah atau dhammaten ya. Rafa. Yaftahu ya, karena posisinya sebagai khobar sehingga harus di dhammah. Nomor 3, zaidun. Nah, kenapa zaidun? Karena posisinya sebagai mubtada sehingga harus di dhammah ya, rafa. Selanjutnya yajlisu. Nah, kenapa yajlisu? Ya, di dhammah karena posisinya sebagai khobar sehingga anak-anak apabila ada kalimat, maka yang posisinya mubtada, ya seperti hindun, ustadun, zaidun, ini kan posisinya sebagai mubtada. Mubtada biasanya di depan ya, maka harokatnya di dhammah atau dhammaten. Demikian juga kalau kata itu berposisi sebagai khobar, seperti tilmidhatun, yaftahu, dan yajlisu, maka diharokat dhammah atau dhammaten rafa hukumnya ya. Nah, paham anak-anak ya? Baik. Kemudian anak-anak sebelum kita akhiri jangan lupa kalian tetap semangat ya, fokus, harus punya motivasi untuk bisa insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Jadi yang harus diingat adalah pada bagian ini adalah pedoman tadi, mubtada urut-urutannya mubtada, khobar, maf'ul bih, rafa, nasab, dhamma, fathah. Itu diingat anak-anak ya. Itu diingat aja terus insya Allah manfaat nanti ya. Nah ingat, paham anak-anak? Insya Allah ya. Nah saya akhiri, mudah-mudahan paham dan bermanfaat ya. Sementara pada bagian ini sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.